Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudara? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjawab pertanyaan anak-anak Tuhan mengenai corona. Yaitu, dari manakah asalnya corona? Siapakah yang menciptakan corona? Nah, itu sudah saya jawab secara jelas dan terperinci di video saya sebelumnya. Nah, sekarang dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara apa sih vaksin corona yang dimaksudkan dalam firman Tuhan menurut pandangan Alkitab. Nah, oleh karena itu simak baik video ini agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan biarlah kita saling berbagi firman Tuhan agar kita dapat saling membangun dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kalau saudara diberkati lewat video ini, saudara boleh share ataupun membagikan video ini kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Dan untuk lanjut ke video saya selanjutnya, saudara boleh klik tanda subscribe dan ikon lonceng yang ada di bawah. Nah, virus corona merupakan suatu wabah yang sangat serius ditangani oleh dunia sekarang ini. Dan dunia mencari vaksin untuk menangani virus tersebut. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan sudah menyediakan vaksin tersebut dalam diri saudara? Apakah itu? Nah, kalau kita telusuri Alkitab sekitar 2000 tahun yang lalu, banyak hal-hal atau kejadian yang dilakukan oleh Tuhan saat menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Dan begitu banyak mujizat yang terjadi di saat itu. Nah, saya akan ambil 3 contoh mujizat kesembuhan yang terjadi dari Alkitab. Yang pertama, Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun. Seperti yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 20-22 mengatakan, pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Nah, yang kedua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Seperti yang tertulis di dalam Matius 8 ayat 5-10 dan ayat 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, yang ketiga, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 35-43 mengatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, dari ketiga mujizat kesembuhan yang terjadi itu, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa kesembuhan itu terjadi karena iman dari dalam diri mereka. Iman percaya mereka kepada Yesus Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Nah, itu terbukti dari yang pertama, seperti yang dikatakan Yesus kepada perempuan pendarahan 12 tahun tersebut. Di dalam Matius 9 ayat 22 mengatakan, "Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, 'Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu." Nah, yang kedua, seperti yang dikatakan Tuhan kepada orang buta dekat Yeriko itu, di dalam Lukas 18 ayat 42 mengatakan, "Lalu kata Yesus kepadanya, 'Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau.'" Kemudian yang ketiga, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perwira itu, di dalam Matius 8 ayat 13 mengatakan, "Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, 'Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.' Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Nah, dari firman Tuhan ini jelaslah memberitahukan kepada kita bahwa walaupun Yesus tidak meletakkan tangannya atas mereka yang sakit, tetapi karena iman percaya mereka kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan mereka, cukup datang kepada Yesus, berseru kepadanya dalam doa dengan iman, maka kesembuhan itu dijadikan atas mereka. Nah, itulah yang Tuhan mau lihat dari manusia. Adakah iman didapati di bumi? Iman itu sendiri memiliki daya yang luar biasa. Dan iman itu sudah ada dalam diri manusia. Dan iman itulah vaksin dari segala penyakit, termasuk vaksin corona. Dan Tuhan sudah memberikan kita kuasa bagi yang percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Dan kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, kita lahir dari Allah. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Jadi dari firman Tuhan tersebut, dapatlah kita ketahui kebenaran firman Tuhan, bahwa iman kita dapat mengalahkan berbagai hal yang buruk yang ada di dalam dunia ini. Iman kita dapat mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, penyakit, wabah corona, ataupun persoalan hidup yang kita alami. Jadi vaksin yang terbesar itu adalah iman kita. Virus corona dapat dikalahkan dengan iman kita. Bukan hanya dengan iman saya saja, tetapi juga dengan iman saudara. Bahkan iman yang ada di seluruh dunia ini. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, adakah iman didapati di bumi? Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 8b mengatakan, "Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, sekarang adakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Adakah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib? Percayalah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Tuhan, sanggup memulihkan dunia ini dan sanggup menyembuhkan saudara. Dan itu tergantung dengan iman kita, iman saya dan saudara. Dan saudara yang mungkin hari ini mengalami sakit penyakit, saya mau katakan kepada saudara, jangan menyerah. Katakan iman saudara, di dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh.
Katakan itu terus berulang-ulang sampai iman saudara bertumbuh dan sampai mujizat kesembuhan itu terjadi pada saudara. Oleh karena itu saudara, marilah kita satukan iman kita. Kita perangi iblis, kita kalahkan pekerjaan iblis, kita tendang virus corona dari dunia ini dengan iman kita. Dengan cara berdoa, berseru kepada Tuhan, panggil nama Yesus, maka Ia akan datang segera memberikan pertolongan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Nah, demikianlah renungan hari ini. Jika saudara diberkati lewat video ini, saudara boleh share ataupun membagikan video ini kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.